Mas Roy, kalau nantinya jaksa meminta Mas Roy untuk ditahan, bagaimana responnya? Lah ada saya ditahan kan, apalagi ini KUHP baru. Kan tidak boleh hanya ada 3 atau 4 syarat, ada 7 syarat misalnya. Harus memenuhi atau enggak gitu loh. Jadi nggak bisa sembarangan. Apalagi sekali lagi ya, tempus dan lokus yang ditanyakan tuh 22 Januari atau waktu itu ada 26 Maret tuh, saya tidak ada di tempat itu dua-duanya. Nggak ada semuanya. Jadi itu adalah pada klaster pertama, justru pada saat yang kemarin. Jadi Anda menduganya apa yang terjadi di sini? Ya pemaksaan suatu peristiwa, pemaksaan suatu kasus yang kemudian itu ditimpahkan pada saya, apalagi dituduh kami di pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE itu, ya itu adalah mengedit gambar, melakukan rekayasa. Nggak ada sama sekali. Tapi pihak penyidik sudah mempersilahkan Anda melakukan gelar perkara khusus. Oh ya nggak apa-apa tuh, harus, kalau itu wajib. Kalau nggak begitu makin kacau lagi istilahnya Pak Arianto, makin babaliut lagi. Ini babaliut karena apa? Ahli-ahli yang kami hadirkan, ahli-ahli yang kami mintakan tuh dihadirkan, dan kemudian ahli saksi yang meringankan itu juga belum diperiksa. Kalau yang klaster 1 itu 5-5-nya belum diperiksa juga sebagai tersangka. Jadi ya mereka memang nggak boleh kalau kemudian dilimpahkan. Sah kalau itu. Tapi bagaimana? kalau yang di klaster saya belum ada. Kita kasih kesempatan ke Mas Semar merespon ini. Roy Suryo dengan gagah beraninya untuk membesarkan hati jiwanya nggak apa-apa, Mbak. Jadi maksudnya Mas Roy lagi membesarkan hati jiwa saja. Jadi begini, bicara soal tadi pertanyaan, nanti kalau tiba-tiba kejaksaan bagaimana? Ya dilihat persyaratannya. Nanti kalau persyaratan sudah ada, itu mau tidak mau kan memang harus dituruti. Jangan juga melakukan pembangkangan secara hukum. Gak ada, bukan kalau misalnya memang itu dianggap ada beberapa persyaratan yang akan dipenuhi itu melarikan diri oleh penyidik dan lain sebagainya, termasuk kejaksaan, dan sudah memenuhi syarat dan dinyatakan bahwa nanti Roy Suryo dan kawan-kawan ditahan, ya penuhi itu juga kan gitu ya. Dan sekarang ini dalam posisi yang masih bisa diberi ruang untuk membela diri atau membesarkan hati, lakukan juga kan gitu ya, dan lakukan juga perjuangan semaksimal mungkin untuk membela diri dan teman-temannya, karena memang menurut saya ini udah di ujung tandu nih, proses peradilan sudah di depan mata, pelimpahan kejaksaan kepada kejaksaan sudah dilakukan, sudah itu di klaster 1 pun sudah ada yang minta maaf dan lain sebagainya. Jadi menurut saya ini situasi yang memang tidak menguntungkan untuk Roy Suryo dan kawan-kawan. Saya sebagai orang yang pernah kenal juga lama dengan Roy Suryo, saya cuma berharap Roy Suryo tetap sehat. Oh sehat lah. Kuat, saya nggak akan kasih Silvan Sematupina temannya Semar ini. Kalau Silvan Sematupina tetap tabah. Itu sudah terpidana. Begini, kita belum tentu sanggup terpidana aja lari. situasi seperti ini supaya konteksnya jelas, kita jangan